Saya sharekan dulu atau bagaimana nih? Atau ada Nanti aja ya, nanti biar. Kita mulai ya. baik, baik, Bismillah. baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi kopi hangat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita bisa menghadiri kembali acara diskusi rutin kita, yaitu diskusi kopi hangat yang kita adakan pada setiap Rabu jam 5 sampai jam 7. Bapak dan Ibu sekalian, tema kajian kita pagi ini adalah perbedaan pandangan dalam fikih adalah kekayaan bagi umat Islam. Nah, dalam konteks inilah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji kenapa perbedaan pandangan dalam fikih dan perbedaan pandangan dalam bidang yang lain dikatakan sebagai kekayaan bagi umat Islam. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pagi ini, yang akan dibahas oleh narasumber yang berkompeten, ya. Beliau adalah Profesor Dr. Husni Mubarak, guru besar Fakultas Syariah di Universitas Ar-Raniri, Aceh, ya. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum diskusi kita mulai, saya selalu mengingatkan bahwa diskusi kopi hangat ini adalah diskusi yang terbuka untuk siapapun, apapun latar belakangnya, apapun latar belakang kelompoknya, organisasinya, ormasnya, harokahnya. Eh, Kopi hangat diadakan untuk membuka wawasan kita sehingga umat Islam keluar dari masa transisi yang berkepanjangan menuju umat yang matang, umat yang dewasa, umat yang bisa memahami perbedaan pandangan, umat yang bisa bertoleransi sesama kaum muslimin dan juga bisa bertoleransi dengan non-muslim. Eh, Tujuan akhirnya adalah agar umat Islam ini menjadi umat yang bisa mempengaruhi perjalanan bangsa dan negara ini, tentu perjalanan ke arah yang konstruktif dan positif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menyimak pemantik diskusi dari Profesor Dr. Husni Mubarak, kita awali pertemuan ini, diskusi ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Prof. Mubarak, saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. Eh, Terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Rahman atas for generous introduction, ya. Eh, Terima kasih juga pada para asatis, para kiai, para masyayikh, ya, para bapak ibu sekalian yang sudah bergabung dalam diskusi kopi hangat pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita semua. Eh, dan terima kasih juga pada seluruh penyelenggara daripada kegiatan kopi hangat hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa sharing ini apa bisa dibantu sharingkan di situ karena di sini saya usahakan nggak. Oh, bisa ya. Oke. Baik, pada hari ini kita akan coba mendiskusikan, ya, perbedaan ataupun ikhtilaf dalam fikih itu seperti yang disinggung oleh Ustaz Dr. Rahman tadi bahwa ini menjadi suatu kekayaan, ya, menjadi suatu tharwah, ya, menjadi suatu proliferasi dalam penetapan hukum, ya. Maka di sini kita penting mengerti dan memahami apa dampak dari perbedaan ikhtilaf dalam fikih itu. Saya ingin memulai pembahasan pagi ini karena ada komentar yang mengatakan bahwa pembahasan pagi ini agak berat gitu karena ini menjadi suatu ranah keilmuan fikih semata. Sebenarnya kalau kita bisa mengkaji dan menggali dari segala sisi, pesan ini bisa juga disampaikan kepada uh, berbagai aspek kehidupan muslim seperti yang disampaikan oleh Dr. Rahman tadi, ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu, bagaimana cara kita melihat perbedaan itu bukan sebagai pengancam, tapi sebagai pengaya daripada kehidupan keberagaman kita, ya. Jadi semacam mosaik lah, semakin memperindah, ya. Kalau seandainya dia hanya satu bentuk, ya, dan kita tidak punya pilihan lain, akan terasa sangat rigid dan kaku sekali kehidupan yang kita jalani ini karena tidak ada pilihan-pilihan lain yang menjadi alternatif, ya. Tapi dengan adanya keluasan keluasan yang diberikan dalam Islam ini membuat kita punya pilihan, ya, dalam hal tertentu sehingga uh, tidak menjadi kaku dan rigid itu tadi. Makanya Rasulullah itu sering sekali berpesan bahwa ketika dalam menetapkan suatu hukum atau suatu fatwa, ya, berikanlah fatwa yang paling ringan, malam yakun itsman, selama itu tidak menjadi suatu dosa. Artinya ketika kita memfatwakan hukum sesuatu itu kepada orang lain, kita berikan fatwa hukum yang paling ringan itu bisa dilakukan, tapi untuk diri sendiri pakai standar hukum yang lebih tinggi, ya. Jadi jangan dibalik kemudian kalau kita berikan fatwa hukum pada orang lain itu yang memberatkan orang lain, tapi untuk diri sendiri mengambil yang ringan. Justru sebaliknya, berikanlah fatwa hukum yang ringan bagi yang lain dan kita pakai standar lebih tinggi bagi diri kita sendiri sebagai bukti ketakwaan dan uh, uh, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tolong dibenarkan secara kependahuluan. Oke. Eh, Tadi sudah saya singgung bahwa fikih ini suatu hal yang tidak asing bagi kita karena sudah sering kita dengar dalam kehidupan keberagaman, ya. Saya ingin memaknai kata fikih itu sendiri secara kebahasaan. Jadi fakihah yafqahu itu dari bahasa Arab, ya. Kalau secara sederhana bisa diartikan sebagai al-fahmu, ya, ataupun al-fahmu daqiq. Dan kata fikih ini bisa kita jumpai di berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi tadi saya mohon maaf karena agak terlambat memulai presentasi pada hari ini karena memang waktu subuh di Aceh agak telat di sini 5:24 baru masuk subuh. Kalau di Jakarta mungkin sudah lebih awal ya. Tapi kalau kita fahami dalam surah Al-Isra ayat 44 itu menggambarkan bagaimana semua makhluk yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi ini senantiasa bertasbih memuji Allah. Ya. Jadi hampir tidak ada sela waktu yang berbeda kecuali senantiasa semua makhluk Allah di muka bumi ini bertasbih memuji Allah dalam surah Al-Isra ayat 44 itu. Tapi di ujung ayat dikatakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak memahami bagaimana makhluk-makhluk Allah itu senantiasa bertasbih memuji Allah. Ya, jadi eh, itu di situ mungkin rahasia kenapa waktu sholat itu berbeda satu tempat dengan tempat lain. Ya, jadi mungkin di sebelahan yang bumi lain masih siang, di sini sudah malam dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya rahasia ilahi juga bahwa hampir tidak ada waktu yang jeda yang kosong kecuali semua makhluk Allah di muka bumi ini senantiasa bertasbih memujinya. Ya. Walakin la tafqahu tasbihahum. Hanya saja kamu tidak faham, hanya saja kamu tidak memahami bagaimana makhluk Allah itu senantiasa memuji Allah. Jadi kata-kata Al-Isra 44 itu ya, tafkahuna bermakna fahmu ya. Al-fahmu daqiq dan lain sebagainya. Dan begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata fikih ini secara makna dia memahami ya. Ya. Makanya kenapa di antara doa Ibnu Abbas ya, yang di antara doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu Allah mafaqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadilah Tuhanku berikanlah pemahaman yang baik tentang agama ini bagi Ibnu Abbas ya dan ajarkanlah dia takwil. Jadi itu doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas sendiri agar Ibnu Abbas diberikan pemahaman yang baik tentang agama. Makanya ketika Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia akan diberikan pemahaman yang baik tentang agama pula. Itu tafaqquh fid din, itu ya. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Jadi ketika ada dorongan kita untuk belajar, untuk memahami, untuk mendalami, berarti ada potensi kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan itu harus kita syukuri bersama. Nah, dari kata-kata fikih secara kebahasaan tadi, kemudian seiring waktu ya, uh, ada kodifikasi ilmu, ya. Karena dari masa Rasulullah, setelah Rasulullah ada masa sahabat, setelah masa sahabat ada masa tabiin, lalu masa tabi'in, ya. Itu tiga generasi awal yang terbaik ya, seperti dalam hadis Nabi dikatakan khairul qurun. Uh, Ilmu fikih kemudian mengalami pengkodifikasian, ya, penulisan, tadwin dan lain sebagainya. Maka ilmu fikih kemudian ditakrifkan, didefinisikan sebagai suatu pengetahuan tentang hukum syariat ya, eh, atas hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi hukum perbuatan manusia. Maka kita belajar nanti apakah itu wajib, apakah itu sunnah dan sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya kalau fikih dalam makna awal itu makna yang luas sekali. Fikih itulah memahami keseluruhan yang berkaitan dengan hal agama, baik itu urusan-urusan etikadi, urusan-urusan amali, urusan-urusan etik, ya, akhlak, moral dan lain sebagainya. Itu juga fikih dikatakan, artinya memahami. Makanya kenapa dalam khazanah fikih Islam eh, kitab yang dikarang pertama kali itu adalah karangan Abu Hanifah, judulnya Al-Fiqhul Akbar. Ya. Al-Fiqhul Akbar itu kitab karangan Abu Hanifah dan fikih didefinisikan oleh Abu Hanifah adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Jadi sesuatu pengetahuan akan hak dan kewajiban seorang manusia. Jadi manusia ini faham apa menjadi haknya dan manusia ini faham apa menjadi kewajiban dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka ketika dia mengerti memahami itu, berarti dia tafakuh, mengerti tentang pesan agama ini. Itu makna pengertian fikih dalam masa-masa awal, ya. Maksud masa Abu Hanifah, ya. Dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Tapi seiring waktu, fikih kemudian mengerucut hanya diartikan sebagai pengetahuan atas hukum-hukum agama, ya, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Maka disebut dengan al-amaliyah. Makanya orang membicarakan kemudian ini apakah wajib, apakah sunnah, apakah makruh, apakah ini apa menjadi syarat sahnya, apa menjadi rukunnya dan lain sebagainya. Kemudian dibagi dalam dua hukum, apakah hukum taklifi ataupun hukum wad'i. Jadi fikih mengerucut hanya menjadi pembahasan tentang hukum syariat saja. Baik, next slide-nya. Nah,
Yang harus kita pahami kemudian, ya, sekalipun bicara tentang hukum fikih, ya, fikih tidak dihasilkan dari ruang vakum. Ya. Jadi ada suatu proses dialektika, ya. Ada suatu proses jadaliyah, ada suatu proses pergumulan eh, antara bagaimana kita memahami maksud ayat, maksud hadis sebagai sumber hukum. Ya. Kita akan rujukan kitab Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber dalilnya, sumber hukumnya. Nah, namun hukum atau apa nas atau dalil itu tidak berbicara secara langsung hukum secara ekstrinsik, tapi kita memahaminya kemudian bahwa begini maksudnya dan sebagainya. Nah, disinilah terjadi pergumulan, ya, jadaliyah, dialektika antara bagaimana kita memahami nas tadi itu dengan realita yang kita hadapi, kondisi yang kita hadapi. Jadi bagaimana kita tanzilul ahkam, ya, mendon apa down earth kan ya, jadi membumikan hukum yang disebut dalam nas tadi, dalam Al-Quran dan hadis tadi itu ke dalam realita yang kita hadapi. Makanya kenapa kemudian hukum-hukum fikih itu terkadang berbeda-beda satu tempat dengan tempat lain karena kondisi yang berbeda pula. Ya. Jadi Al-Quran menyebutkan ayat begini, hadis menyebutkan ayat begini, tapi tidak langsung ayat itu yang kita jadikan sebagai hukumnya. Ada suatu proses ijtihadi, ada suatu proses pemahaman terhadap ayat, pemahaman terhadap maksud hadis dan lain sebagainya. Untuk kemudian kita bumikan dalam kasus yang kita hadapi ataupun kita realita yang kita hadapi. Nah, jadi karena dia proses ijtihad tadi itu, maka fikih tidak lepas dari sifatnya yang zanni. Ya. Zanni itu artinya uh, dibangun atas dugaan, tapi dugaan yang mendekati kepada kebenaran. Karena ada suatu proses nalar, ya, dan dia itu nisbi, ya, relatif dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ini bukan apa, bukan hukum yang sembarangan ya. Artinya bukan hukum yang dihasilkan sewenang-wenang, artinya suka-sukanya tidak, tapi suatu hasil penalaran hukum terhadap maksud ayat dan maksud hadis. uh, dan kemudian bagaimana maksud itu kita bumikan dalam uh, kasus yang kita hadapi atau kenyataan yang kita hadapi ini. Jadi dia adalah hasil dari interpretasi ulama dan itu melalui proses suatu penalaran, ya, reasoning ataupun kalau dalam keilmuan disebut dengan ilmu usul fikihnya. Makanya kebanyakan di masyarakat ini adalah hanya mengerti atau faham hukumnya saja, tapi tidak tahu bagaimana proses hukum itu dihasilkan sehingga orang mengingat hak hukumnya begini, ya. Itu secara masyarakat awam memang seperti itu, tapi sebenarnya harus lebih penting adalah dia mengerti pula, ya, kenapa bisa sampai seperti itu, kenapa bisa kesimpulannya seperti ini dan sebagainya. Jadi ada perdebatan hukum di situ, ada suatu proses penalaran di situ, dan itu penting untuk kita memahami keberagaman ini. Nah, saya kasih contoh begini. eh yang paling mudah itu kita jelaskan tentang makna fikih, ya, berbeda satu tempat dengan tempat lain. Fikih itu sifatnya lokalitas, ya. Fikih berbeda satu generasi dengan generasi lain, ya, walaupun karena kondisinya berbeda. Tadi saya katakan bahwa fikih adalah hasil pemahaman terhadap nas. Nas tidak akan mungkin berubah. Ya. Nas itu Al-Quran dan Sunnah tidak akan berubah sampai akhir zaman. Seperti itu yang kita baca dari dulu. Seperti itu pula yang bertahan sampai akhir zaman. Saya akan contohkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang masarifuz zakah. Ya, masarifuz zakah itu ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibnis sabil. Faridatan min Allah. Ya, dan seterusnya. Jadi hanya saja, ya, zakat itu disalurkan kepada orang-orang fakir, orang miskin, amil yang mengelola harta zakat, mu'allaf, riqab, budak lah kalau dalam bahasa bahasa kita sekarang, hamba sahaya gitu. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, orang yang berjuang fisabilillah, dan ibnu sabil. Ini bunyi nas Al-Quran yang menyebutkan tentang kepada siapa zakat mesti disalurkan, masarifuz zakat. Tapi
tentang siapakah itu fakir, siapakah itu miskin, siapakah itu mu'allaf, siapakah itu riqab. Ini semuanya dalam ranah fikih ya. Bagaimana kita takrifkan itu fakir. Maka kalau kita lihat dalam kitab fikih klasik, fakir diartikan orang yang tidak cukup makan sehari pun. Ya. Itu dianggap fakir. Kalau miskin ada hari ini, tidak ada besok. Itu gambarannya. Tapi kalau untuk kita terapkan di zaman sekarang ini agak sukar itu. Kita terapkan definisi fakir yang klasik seperti itu. Ya, maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan konteks zaman sekarang ini. Maka yang paling mudah seperti ukuran Basnas sekarang adalah misalkan diukurkan dengan pendapatan. Kalau kurang dari $1, ya, 15.000 per hari dianggap sebagai fakir. Kalau kurang dari $2, 30.000 per hari dianggap sebagai miskin dan lain sebagainya. Jadi itu untuk memudahkan bagaimana pengukuran kriteria fakir dan sebagainya. Termasuk misalkan mu'alaf ya. Maka kalau kita pernah belajar tentang fikih Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab pernah tidak memberikan zakat kepada mu'alaf. Ya. Ketika Islam saat itu sedang berjaya dengan peradabannya, ya, menguasai Persia, menguasai Mesir, menguasai Syam, dan sebagainya. Supaya jangan dijadikan sebagai alasan orang masuk Islam itu merupakan bagian daripada harta zakat. Karena mu'alaf kan diartikan pada masa-masa itu sebagai orang yang condong kepada Islam sehingga dia perlu diperkuat, perlu dibantu ya, ekonominya dengan cara mekanisme zakat ini. Jadi supaya jangan jadi alasan orang masuk Islam karena zakat dan sebagainya. Jadi Umar itu sempat tidak memberikan zakat kepada golongan mu'alaf ini. Jadi ini adalah fikih ya. Pada masa itu mungkin tepat seperti itu, tapi pada masa sekarang mungkin kita harus sesuaikan lagi dengan keadaannya. Begitu juga dengan Rikab ini. Saya sering bertanyakan kepada rekan-rekan mahasiswa itu, Rikab itu siapa? Saya tanya. Rikab itu budak. Ya. Tapi di zaman sekarang ini kira-kira ada nggak budak? Kira-kira hukum itu masih berlaku nggak? Ya. Lalu kita mencari budak ini kemana? Kalau kita katakan budak tidak ada, berarti ayat Al-Quran nggak berlaku lagi. Dan itu taktilun nas, ya, membatalkan ayat. Bahaya itu. Kenapa? Karena Al-Quran masih menyebutkan Rikab. Jadi kalau kita di sinilah ada ranah penalaran situ bagaimana fikih memahami dan makna rikab ya disesuaikan dengan konteks zaman. Saya kira hukum yang paling tua dan paling jahat dalam kehidupan manusia itu adalah hukum perbudakan ya. Slavery itu. Jadi dan di antara kejahatan paling dahsyat zaman sekarang lah perdagangan manusia. Perdagangan manusia itu ya. Human trafficking itu kan merupakan bagian daripada hukum perbudakan juga sebenarnya. Jadi artinya kalau seandainya ada orang, bagaimana kita terapkan rikab di zaman sekarang ini adalah seandainya ada orang yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia, seandainya harus dimerdekakan orang tersebut, kita bisa mengambil harta zakat untuk membebaskan dia daripada uh, orang yang jadi korban daripada perdagangan manusia dan lain sebagainya. Termasuk juga tawanan perang dan lain sebagainya. Jadi itu rikab dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi inilah contoh-contoh bagaimana ayat Al-Quran dan hadis Nabi tadi dia bersifat abadi, tetap tidak akan berubah. Namun fikih kemudian memberi ruang untuk kita menalar, memahami maksud dan menyesuaikan dengan konteks zaman dan lingkungan realita. Ini yang kita katakan bahwa fikih tidak dihasilkan dari ruang vakum, tapi dia adalah pergumulan, dialektika, jadaliyah antara bagaimana kita memahami maksud ayat dan hadis tadi dengan realita yang kita hadapi ataupun kondisi yang kita hadapi tadi. Ya, jadi makanya di sini kita paham kenapa kemudian banyak tokoh-tokoh sarjana hukum Islam di Indonesia ya eh, menyuarakan ya, pentingnya penyesuaian fikih dengan konteks tempat dan waktu ya. Seperti TM Hasbi As-Siddiqi misalkan ya. Seperti Hazairin misalkan tentang bagaimana fikih Indonesia dan lain sebagainya. Jadi bagaimana perlu menyesuaikan konteks zaman ini, konteks tempat itu juga agar lebih selaras dengan semangat uh, lokalitas dan realitas yang dihadapi itu. Baik, itu jadi contoh. Ada contoh lain misalkan seperti tentang Umar bin Khattab juga pernah tidak melakukan hukuman potong tangan bagi pencuri, walaupun ayat yang menyebutkan hal tersebut itu dengan jelas wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Tapi tentu dengan pertimbangan pada masa itu yang setengah musim Al-Qahd ya, musim paceklik. Jadi Umar dengan kebajikan dan kebijakannya sempat tidak melakukan hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa itu di Yaman khususnya.
karena pertimbangan hukum paceklik tadi. Tapi ketika kondisi kembali normal, maka hukum kan kembali berlaku. Nah, ini yang saya katakan sebagai fikih tidak akan terlepas dari konteks tempat dan waktu itu. Sementara nas ayat itu tidak akan berubah sampai akhir zaman, dia bersifat abadi. Tapi pemahaman terhadap nas itu yang mungkin uh, uh, perlu penyesuaian uh, sesuai dengan tempat dan waktu tadi. Baik, berikutnya. Nah, jadi karenanya pula uh, sebagai suatu produk hukum, kesimpulan hukum fikih tadi uh, kerap ya, berbeda-beda. Ya, ya, berbeda artinya pandangan-pandangan hukum berbeda-beda. Dan yang paling menentukan adalah perbedaan metode tadi. Ya. Kalau caranya berbeda, maka tentu kesimpulan juga akan berbeda. Jadi ini perlu kelapangan kita juga karena kenapa pendapat ini berbeda dengan itu? Ya karena memang caranya juga berbeda, metodenya berbeda. Nah, metode inilah dalam ranah ilmu usul fikih ya, dalam ranah ilmu penerapan hukumnya. Ya, makanya kenapa usul fikih sering dikatakan sebagai Islamic legal reasoning ya. Jadi penerapan hukum Islam. Ini yang terkadang kita uh, kurang perhatikan ya. Yang diingat hanya hukumnya saja, tapi mungkin perlu juga dimengerti, dicerdaskan kenapa bisa sampai pada kesimpulan hukum demikian. Nah, makanya saya senang kadang-kadang ikuti acara seperti ELC itu, karena ELC tidak hanya membahas apa yang tampak, tapi juga apa yang di belakang itu penting ya. Jadi ada suatu proses penalaran yang ditempuh dalam perdebatan hukum, sehingga kita mengerti kemudian kenapa ketika metode yang dipakai berbeda, kesimpulan hukum juga akan berbeda. Ya, jadi dari sini maka kita bisa maklumi kalau seandainya kesimpulan hukum yang dihasilkan itu akan berbeda-beda karena itu suatu keniscayaan, ya, suatu kemutlakan. Eh, Kenapa bisa berbeda-beda? Kalau kita rujuk misalkan dalam kitab Asbab Ikhtilaf Fil Fuqaha karangan seorang ulama Ali Al-Khafif ya dari Mesir ya, menyebutkan paling kurang sebab-sebab perbedaan itu karena perbedaan dalam penggunaan dalil. Jadi ada dalil yang kuat, ada dalil yang lemah, ya. Karena nanti diklasifikasikan lagi ya, ada klasifikasi uh, dalil mutawatir, dalil ahad dan lain sebagainya. Jadi ada sebagian ulama kemudian hatta kalau dalil yang lemah pun lebih dia gunakan ketimbang harus menggunakan rasio ataupun akal. Ya, seperti dalam mazhab Hambali misalkan. Ada hadis misalnya hadis mursal. Ya. Hadis mursal itu hadis yang terputus dari kalangan sahabat ya. Jadi kalau kita lihat dalam mata rantai periwayatnya dari tabi'in langsung lompat ke Rasulullah. Nggak mungkin tabi'in langsung lompat ke Rasulullah. Karena tabi'in nggak jumpa dengan Rasulullah, pasti melalui sahabat. Tapi sahabatnya ini unknown ya, nggak diketahui siapa sahabatnya ini. Nah, makanya disebut dengan hadis mursal, terputus pada periwayatan pada masa dari sahabat lalu tiba-tiba langsung ke Rasulullah. Nah, kalangan Hanbali lebih menerima hadis mursal seperti ini sebagai dalil ketimbang harus menggunakan rasio ataupun akal. Sementara seperti mazhab Abu Hanifah itu lebih cenderung memilih menggunakan akal rasio ketimbang harus menggunakan dalil-dalil yang lemah otoritasnya seperti ini. Jadi itu salah satu sebab kenapa bisa berbeda-beda pendapat, perbedaan dalam penggunaan dalil. Ada juga dalil yang digunakan sama, tapi pemahamannya berbeda. Ya, perbedaan pemahaman dalil ini juga satu sebab. Ya. Padahal dalil yang digunakan juga sama. Ayatnya itu juga, hadisnya itu juga, tapi pemahamannya berbeda. Karena perbedaan cara pandang kita terhadap dalil tersebut. Dan yang paling penting juga perbedaan dalam metode usul fikih yang digunakan. Ya. Jadi ada ini ada pembahasan tersendiri. Ya, perbedaan usul fikih inilah yang kemudian menghasilkan suatu perbedaan dalam hukum itu. Tapi sekali lagi usul fikih sangat penting. Oke, berikutnya. Nah, saya ingin memberi gambaran ya. Ini tapi membutuh suatu penjelasan lebih lebih rinci. Cuma saya berikan semacam sekilas pandang lah. Ya. Makanya kenapa ketika kita belajar disiplin ilmu tertentu sangat penting juga kita mengetahui tentang sejarah. Ya, sejarah itu sangat penting. Ya. Jadi sejarah fikih, sejarah usul fikih, ya, sejarah ilmu. Ya. Uh, Orang-orang ilmuwan Barat juga belajar tentang sejarah itu sangat-sangat didalami tentang sejarah itu. Karena saya ingat ketika dulu mahasiswa itu saya
eh, mengenal tentang peradaban Islam itu justru dari bukunya George Sarton itu sejarah ilmu itu ya, History of Science itu. Jadi ternyata dia menulis tentang sejarah Islam itu dengan sangat objektif ya. Kontribusi ilmuwan-ilmuwan Islam di masa abad pertengahan itu luar biasa. Nah, begitu juga ketika kita membicara tentang fikih, ya, sangat penting kita mengerti tentang sejarah kelahiran fikih mazhab ini. Karena fikih mazhab tidak muncul di masa Rasulullah, tidak muncul di masa sahabat, tapi dia di penghujung masa tabi'in dan tabi'in. Jadi Rasulullah wafat 11 Hijriah, jadi kita sekarang 1445 Hijriah, sekitar 1400 tahun yang lalu. Jauh sekali. Kita ini tidak pernah kenal Rasulullah, tidak pernah jumpa dengan beliau, tapi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disabdakannya bahwa beliau merindukan ahbabi ya, kekasih-kekasihku, yaitu orang yang tidak pernah berjumpa denganku tapi beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut ya. Karena jauh sekali masa hidup kita dengan Rasulullah itu, hampir 1400 tahun lebih. Nah, setelah Rasulullah wafat, sumber hukum itu hanya pada dua, Al-Quran dan Sunnah. Nah, setelah Rasulullah wafat, sahabat itu mulai terjadi pergumulan di situ ya. Mulai terjadi perbedaan pandangan di situ. Tapi tidak terlalu dalam karena mereka generasi yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya. Maka sering disebut sebagai generasi salafus saleh. Ya. Artinya generasi yang ya hasil didikan dan cetak biru Rasulullah gitu. Ya, tapi dalam masalah sahabat ini, seiring persoalan yang dihadapi, muncul dua model bentuk dalil ataupun penelaran selain Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijma. Ya. Dalam banyak hal tertentu, mereka mulai menggunakan ijma, ya, konsensus untuk melegitimasi, untuk memberikan otoritas dalam putusan hukum yang diberikan. Ijma, dan satu lagi kias, ya, analogi. Nah, yang harus kita pahami juga di masa sahabat inilah terjadi peluasan Islam keluar Jazirah Arabia. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam itu uh, hingga Rasulullah wafat, Islam itu hanya di Mekah, Madinah, dan Yaman, ya, karena diutus Muaz bin Jabal itu ke Yaman. Jadi hanya di Jazirah Arabia lah kalau kita lihat dalam peta sekarang itu. Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar memimpin, tapi Rasulullah sudah ingatkan kepada para sahabat untuk menyebarluaskan Islam keluar Jazirah Arabia. Sesuai dengan sabdanya, saya belum hadzal din ma balaghal lail wan nahar. Ya, agama ini akan sampai ke berbagai pelosok bumi manapun sejauh siang dan malam menyapa wilayah tersebut. Ya, makanya kenapa para sahabat juga begitu bersemangat untuk menyebarluaskan Islam keluar. Tapi di masa Abu Bakar karena menghadapi musuh-musuh dari dalam Islam sendiri, yaitu kalangan nabi-nabi palsu dan orang yang enggan bayar zakat, sehingga fokusnya lebih kepada internal ya, bagaimana mengurus nabi-nabi palsu tadi dan juga orang yang enggan bayar zakat. Baru masa pada Umar bin Khattab lah Islam meluas keluar Jazirah Arabia, perang Qadisiyah Persia dibebaskan, lalu masuk ke Syam, juga masuk ke Mesir ya, melalui Amr bin As dan sebagainya. Dan seiring dengan peluasan wilayah itu, diutuslah para dai, ya, para para asatis, gitu ya. Maka ini kita juga harus memahami bahwa penyebar luasan Islam itu bukan oleh para pedagang. Karena kalau para pedagang yang berluasan Islam, nggak mungkin Islam itu sampai ke zaman kita sekarang. Ya, kapan mereka berdagang, kapan mereka menyebar Islam. Tapi penyebar luasan Islam itu secara serius, ya, dan itu perintah khalifah. Ada dai-dai yang diutuskan untuk menyebar luaskan Islam ke sana. Ya, maka kita lihatlah ada Ibnu Mas'ud yang dikirim ke Mekah, ada sahabat-sahabat lain yang dikirim ke Mesir, ke Syam dan lain sebagainya, termasuk Muawiyah dikirim ke Syam menjadi gubernur di sana. Nah, seiring dengan itu, ketika muncul persoalan-persoalan di masyarakat, mereka tentu tetap memulangkannya kepada dalil ya, Quran dan Sunnah ini. Tapi kita juga tidak bisa menepikan ada realita di Iqra, itu berada hadis palsu di sana, sehingga penyeleksian terhadap hadis itu sangat kuat. Dan Ibnu Mas'ud lah kemudian yang mulai memunculkan dan menggelorakan bagaimana kita menggunakan rasio dalam memahami maksud ayat dan hadis. Ya. Maka muncullah apa yang disebut dengan madrasah ahlur ra'i, menggunakan logika, rasio. Dan nanti dari madrasah ahlur ra'i di Irak inilah cikal bakal lahirnya mazhab Abu Hanifah. Makanya kenapa Abu Hanifah banyak menggunakan rasio dan logika dalam penerapan hukumnya. Sementara banyak sahabat lain yang tetap menetap di Hijaz, itu sebutan untuk Mekah dan Madinah dahulu.
Mereka ini adalah kalangan yang berpegang kuat pada hadis Nabi karena masih banyak hadis para sahabat yang tinggal di sana sehingga kalau ada apa-apa pun mereka tetap menanyakannya cross checknya kepada para sahabat yang lain. Adakah yang kamu di antara yang kamu mendengar hadis ini dan hadis ini dan sebagainya. Sehingga mereka tetap berpegang teguh pada bagaimana bunyi teks hadis dari Rasulullah SAW. Nah, dari Madrasah Al-Hadis di Madinah inilah kemudian yang dipimpin oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud melahirkan generasi uh, fikih mazhab yaitu Imam Malik, Malik bin Anas dengan kitab Al-Muwatta. Nah, setelah Abu Hanifah di era ada Imam Malik di Madinah, kemudian muncul generasi berikutnya itu Idris bin Syafi'i yang pernah berguru kepada Imam Malik dan juga pernah berguru kepada murid daripada Abu Hanifah sehingga dia bisa mengawinkan dua metode ini Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi dan lagi muncul kemudian apa ya Ahmad bin Hambal yang juga lebih berkuat kepada Ahlul Hadis. Nah inilah kemudian cikal bakal akhirnya fikih mazhab pada masa tabi'in. Jadi sekitar abad kedua Hijriah ataupun abad ketiga Hijriah lah, muncul fikih mazhab ini. Jadi lebih jauh masanya sekitar 200-an tahun ataupun lebih ya setelah Rasulullah wafat. Kenapa muncul fikih mazhab ini dan kenapa tidak muncul di masa sahabat? Ini ditandai dengan kodifikasi ilmu pengetahuan, tadwin. Ya. Jadi ada pembukuan. Ya, maka kenapa yang dikenang itulah apa yang dituliskan dan dibukukan. Tapi sekalipun yang dibukukan itulah pendapat-pendapat dari para imam mazhab dan lain sebagainya, mereka tidak muncul dengan sendirinya, tapi merupakan warisan daripada generasi sebelumnya, itu sahabat. Ya, jadi tabiin belajar dari tabiin belajar dari sahabat, sahabat dari Rasulullah SAW. Nah, mata rantai inilah disebut dengan mata rantai sanad dalam keilmuan fikih Islam. Dan kenapa dikenal pada masa tabiin fikih mazhab ini? Karena adanya kodifikasi ilmu pengetahuan tersebut. Itu adanya tadwin, adanya pembukuan. Sehingga kita tahu, oh ada karangan Imam Syafi'i, ada karangan imam lain dan sebagainya. Baik, berikutnya. Nah, saya kasih contoh kemudian tadi sudah kita dapatkan gambaran tentang fikih mazhab secara umum. Nah, kita kerucutkan sekarang sesuai dengan tema yang kita bahas. eh, Perbedaan pendapat dalam fikih ya. Dan apa kontribusinya nanti dalam sebagai suatu kekayaan bagi umat Islam. Tadi saya kasih contoh tentang ayat At-Taubah ayat 60 ya. Bahwa masarif zakat itu ada kalangan fakir, ada kalangan miskin dan sebagainya. Tapi tentang siapa itu fakir, siapa itu miskin, siapa itu riqab, siapa itu gharim dan sebagainya itu sangat perlu diinterpretasikan sesuai dengan konteks tempat dan waktu, ya. Ditafsirkan dengan sesuai zamannya dan sebagainya. Dan tadi sudah saya singgung juga bagaimana Umar bin Khattab pernah tidak melakukan hukuman potong tangan bagi pencuri di musim paceklik pada masa itu. Tapi ketika kondisi kembali baik, hukuman potong tangan kembali berlaku, ya. Tapi tentu dengan syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukun sebuah perbuatan mencuri itu dianggap sebagai suatu jinayah. Ya. Kalau tidak terpenuhi rukun maka tidak bisa berlaku hukuman potong tangan tadi itu. Karena Nabi sendiri memesankan kepada kita untuk menghindari memberikan hukuman dalam hal-hal jinayah ini, pidana ini. Ya. Idra'ul hudud bisyubhat. Ya. Jika seandainya suatu perkara-perkara jinayah itu mengandung unsur syubhat, maka hindarilah pemberian hukuman terhadapnya. Karena seorang salah dalam tidak memberikan hukum kepada yang bersalah itu lebih ringan ketimbang kita salah memberikan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Jadi itu salah satu keluasan dalam Islam juga dan konteks hukum tadi itu juga berlaku dalam konteks pidana hukum positif ya. Nah, oke, saya kasih contoh tentang perbedaan dalam fikih sekarang ya. Perbedaan dalam kiraat ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu penting diingat karena ayat itu berkaitan tentang uh, taharah ya. Di situ ada wudhu, di situ ada tayamum, di situ ada ghuslu, mandi wajib ya. Nah, ini saya katakan dari masalah wudhu saya dulu. Ya, karena ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ya, maka basuhlah wajahmu wa aydiyakum ilal marafiqi, tanganmu hingga siku, wamsahu biruusikum ya, kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain ya, dan kakimu hingga mata kaki. Jadi dalam surah Al-Maidah itu bunyi riwayatnya ada dua. Jadi
ada dua apa rukun dalam ayat itu dikatakan kalau kamu hendak sholat falsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Itu bunyi Allah kan. Falsilu wujuhakum. Itu nas. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga siku. Wamsahu birusikum, dan usaplah. Nah, kepalanya diusap. Ya. Usaplah kepalamu. Wa arjulakum. Nah, kiraat ada dua di situ. Ada yang bacakan wa arjulakum, ada wa arjulikum. Jadi kenapa kita harus hati-hati ketika membaca Al-Quran dan jangan salah-salah ya. Kenapa diajarkan ilmu tajwid ya. Baca barisnya harus benar dan itu. Kenapa? Karena ketika berbeda bacaan, berbeda hukum. Berbeda baris, berbeda hukum. Imam Syafi'i membaca dengan wa arjulakum karena diataf kepada wujuhakum, maka sebagaimana wajah itu kita basuh, kita cuci, maka kaki juga harus dicuci. Jadi tiga bagian yang dicuci, wajah, tangan hingga siku, lalu kaki hingga mata kaki itu dicuci. Tapi Imam Malik dia membaca riwayat yang lain, wa arjulikum. Ya. Jadi yang pertama tadi Syafi'i dan Imam Hanifah membaca dengan wa arjulakum, lakum ya. Satu lagi wa arjulikum. Nah, Imam Malik memakai yang wa arjulikum ini diatafkan kepada Pak wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu, maka sebagaimana kepala cukup diusap, kaki juga cukup diusap, nggak perlu dicuci. Ya, jadi ada ke kemudahan sebenarnya. Ya. Seandainya semuanya harus kita cuci seperti yang perintah ayat tadi. Ya. Eh, Kenapa mazhab Syafi'i lebih banyak dipegang di Nusantara misalkan? Ya, karena mungkin kita cocok dengan mazhab Syafi'i seperti ini. Tapi ketika saya kuliah dulu di Sudan ya, saya setelah Mesir saya di Sudan itu. Sudan dan negara-negara Afrika kebanyakan adalah bermazhab Maliki. Jadi mereka di situ saya agak terkejut ketika sampai di sana. Mereka tidak apa? Tidak cuci kaki itu, mereka cukup usap. Tapi itu dalam keadaan suci kakinya ya, tidak kotor. Cukup diusap. Dan saya kira mungkin juga itu ke lapangan karena memang kondisi di Afrika sana yang sangat terbatas secara penggunaan air dan mereka sangat hemat dalam menggunakan wudhu itu. Nggak kayak kita. Kita itu kan buka air tuh sambil padahal belum berwudhu pun ya, baru baca bismillah tapi airnya sudah dibuka banyak sekali ya. Kalau seandainya kita hidup seperti itu di Afrika mungkin jangankan tuh wudhu untuk yang lain pun gak cukup gitu kan. Karena memang terbatas sekali air di sana. Jadi itu mungkin di antara rahmat terbesar ya. Dua kiraat tadi berbeda. Ketika ada yang memahami dengan kaki harus dicuci dan ada yang memahami kaki cukup diusap. Dan dua-dua tadi kiraat itu benar. Ya, dua kiraat itu benar. Jadi wa arjulakum wa arjulikum. Jadi tidak perlu saling disalahkan tadi itu ya. Nah ini sebagai contoh perbedaan dalam kiraat, berbeda dalam hukumnya juga kemudian. Contoh lain ya, yang tadi tentang Al-Maidah. Nanti silakan dilihat ada yang melihat wa arjulakum wa arjulikum ya. Nah, itu ya saya mau singgung sedikit ya. Fikih itu tadi kenapa? Cuman orang terkadang nggak tahu dari ayat ini rukun fikih, rukun wudhu fikih itu. Jadi karena kenapa? Karena kita sejak kecil langsung diajarkan rukun wudhu ada 6 ya. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, lalu kemudian tertib. Masalahnya dari mana itu dihasilkan itu? Itulah rukun rukun wudhu itu adalah fikih ya. Tapi sumbernya ya dari ayat ini, ayat 6. Nah, ayat ini cuma menyebutkan 4. Sementara niat tadi itu difahami dari keumuman hadis innamal a'malu binniyat dan dengan penalaran kebahasaan terhadap perintah ayat ini kemudian perintah wudhu itu mesti dikerjakan secara tertib. Maka muncullah rukun namanya tertib itu tadi. Jadi ini adalah fikih ya. Artinya hasil penalaran ulama fuqaha terhadap maksud daripada ayat dan hadis sehingga dirumuskanlah seperti itu. Ya. Maka kenapa rukun-rukun itu nanti juga berbeda ya. Dalam rukun salat ya. Antara satu pemahaman fikih dengan mazhab dengan fikih mazhab yang lain akan berbeda. Ya. Kalau di kita di Syafi'i ada 13 ya. Kalau dalam Rodah Talibin malah 17 dikatakan.
Tapi di mazhab lain ada yang katakan 15 dan sebagainya. Jadi cara cara penghitungan pengklasifikasian itu yang berbeda-beda, maka penentuannya juga akan berbeda. Oke, itu dari sebagai pengetahuan saya bagi kita bahwa uh, rukun wudhu yang kita dapati sejak dari diniyah kecil itu didapati dari pemahaman terhadap ayat Al-Maidah 6 ini. Oke, contoh perbedaan yang lain saya katakan tentang surah An-Nisa 43 ya. Itu penting berkaitan dengan ida kum apa wala taqrabus la taqrabus salata antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya. Janganlah kau dekati salat ketika kau sedang dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya. Tapi ada bagian ayat yang penting sekali itu aula mastumun nisa. Ini jadi perdebatan apakah batalkah orang yang bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram uh, ataukah tidak ya. Jadi aula mastumun nisa ya, la masa itu. Jadi berbeda la masa itu secara kebahasaan. Maka nanti di situ sangat penting usul fikih ya. Sangat penting usul fikih itu memahami makna la bahasa itu apa. Ada sebagian mengartikan la masa itu secara kebahasaan ya dari bahasa Arab itu artinya la masa itu masun, menyentuh sentuhan seperti ini. Tapi makna la masa secara hakiki secara bahasa Arab itu juga bermakna jima ya, coitus, bergaul suami istri dan sebagainya. Maka kenapa ada sebagian menganggap kemudian la masa menyentuh begitu ini tidak membatalkan wudhu ya. Ada yang menggauli itu baru bisa membatalkan wudhu dan sebagainya. Tapi kalau seandainya bersentuhan diikuti dengan hawa nafsu, semua ulama mazhab sepakat itu batal wudhu. Ya. Jadi bersentuhan karena dengan hawa nafsu dan sebagainya itu membatalkan wudhu. Jadi untuk menjaga kemuliaan wudhu, jadi tadi bersentuhan tanpa disengaja, sebagian ulama kata tidak membatalkan wudhu. Ya. Hanafi terutama, karena lamasa tadi diartikan sebagai coitus, jima, tidak diartikan sebagai sentuhan kulit biasa. Jadi ini lagi-lagi perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dalam metode memahami tadi, ya, dan itu dalam ilmu usul fikih. Ya. Makanya kenapa usul fikih itu sangat-sangat penting saya katakan. Uh, Paling kurang kita tahulah alasan kenapa berbeda itu. Sehingga dengan kita tahu alasan berbeda itu kita tidak saklek gitu ya, tidak apa, tidak mati-matian harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini salahnya semuanya. Hanya pendapat saya yang benar gitu ya. Jadi justru keluasan Islam itu menjadi sempit ya, gara-gara cara pandang kita yang sempit pula tadi itu. Jadi Rasulullah sendiri ketika dihadapkan dengan sahabat ini, Rasulullah tidak menyalahkan salah satunya, membenarkan kedua-duanya. Ya, bagimu dua pahala, bagimu satu pahala. Jadi betapa Islam sangat menghargai suatu proses, proses oriented. Ya, bagaimana kita ada suatu pengerahan daya upaya untuk menghasilkan suatu hukum. Itu yang dihargai. Ya, tidak sekedar hanya sekedar apa eh, tahu dan ikut-ikutan saja tanpa mengetahui alasan dan sebagainya. Jadi dengan kalau kita mengerti hal seperti ini kita akan lebih lebih bisa berlapang dada untuk menghargai segala perbedaan-perbedaan tadi itu. Nah, contoh lain saya bisa berikan tambahan adalah perbedaan penggunaan dalil atau metode penalaran. Ya. Ini saya kasih contoh mazhab Hanafi menggunakan istihsan. Syafi'i menolaknya. Syafi'i menggunakan mafhum mukhalafah, Hanafi menolaknya. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, masing-masing itu punya kelebihan, punya juga hal-hal yang bisa uh, kita kita terima ya. Tapi hampir-hampir sama juga bentuknya. Cuma mungkin penamaan berbeda ya. Tapi bukan berarti mereka ego ya. Ini yang sering dikatakan oleh orang kebanyakan. Oh, ego-ego sekali masing-masing mazhab mempertahankan ini. Bukan masing-masing, tapi ini menjelaskan bagaimana cara mereka menalar. Ya. Jadi bukan egonya sebagainya. Saya contoh begini, istihsan. Ya. Istihsan itu kalau mudahnya menganggap sesuatu itu sebagai sesuatu yang baik. Bagaimana menganggapnya itu yang baik? Dia keluar dari hukum umum pada hukum pengecualian. Satu pengertian istihsan adalah keluar dari hukum umum kepada hukum pengecualian, exception. Misalkan seorang dokter laki-laki memeriksa pasien perempuan yang bukan mahram. Itu jelas nggak boleh. Apalagi main suntik segala dan sebagainya.
suntik di pantat dan sebagainya. Itu nggak boleh karena kamu melihat aurat yang bukan mahram dan sebagainya. Tapi dalam kondisi tertentu dibolehkan karena darurat itu tadi. Nah, Syafi'i mengatakan kalau demikian itu tidak disebutkan di dalamnya itu sudah membuat hukum yang baru. Maka muncul ungkapan Syafi'i manistah sana fakat syara. Jadi barang siapa menganggap sesuatu itu baik istihsan, dia sudah membuat suatu hukum yang baru yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berdalih, wah ini darurat, boleh dan sebagainya. Makanya nanti kalau dalam pembahasan darurat itu ada pembahasan perlu dawabit, ya, dawabit darurat syariah dan lain sebagainya. Kalau nggak ada dawabit ini, nggak ada rambu-rambu, maka akan jadi suatu pasal karet dia. Apapun memudahkan dianggap ini darurat dan sebagainya. Tapi perlu ada rambu-rambu yang harus terpenuhi sehingga bisa dikatakan dia suatu kondisi emergensi ya, dan urgensi. Nah, jadi istihsan diterima oleh Hanafi, tapi ditolak oleh Syafi'i. Nah, Syafi'i mulai menerima mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah itu adalah interpretasi atas sesuatu yang tersurat secara kebalikan. Nah, saya kasih contoh begini. Saya hidangkan makanan di sini, ada makanan daging, ikan, buah-buahan. Nah, di sebelah sana ada makanan yang lain lagi. Nah, lalu saya katakan kepada para jamaah, para hadirin, silahkan dicicipi makanan yang ada di meja ini. Nah, secara tersurat perintahnya adalah makanan yang ada di meja ini saja. Lalu secara kebalikan, oh berarti yang di lain meja ini tidak boleh dicicipi. Itu difahami secara kebalikannya. Tapi saya tidak mengatakan demikian. Nah, dari artinya boleh jadi seperti itu, boleh jadi tidak. Itu kan pemahaman kamu saja, kan begitulah gambarannya ya. Nah, Syafi'i mengatakan mafhum mukhalafah bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi Hanafi katakan tidak bisa itu suka-suka kamu juga. Jadi kamu mengambil kebalikan dari perintah yang tersurat. Tapi kan lebih apa yang kamu pahami secara tersirat kan, tapi bukan seperti itu maksud makna dan hakikatnya dan sebagainya. Jadi ini sebagai contoh bagaimana perbedaan itu dalam memahami uh, masalah ya. Ini perbedaan dalam penggunaan dalil dan penalaran ini kemudian membedakan hasil yang diputuskan pula ya, pengiraan dalam penggunaan istihsan dan mafhum mukhalafah ini. Oke, terakhir, jelas. Nah, Ya, mohon maaf Prof, bisa eh Prof, dipersingkat, Prof. Insyaallah. Ya, persingkat. Ya bersingkat Saya ya. juga perlu. Kita lanjutin diskusi. Oke, oke. Nah, apa yang kita bisa petik daripada buah perbedaan-perbedaan fikih tadi itu? eh Mesti disikapi secara positif karena dia menjadi mosaik yang kian berindah keislaman kita. Kalau seandainya tadi kaki harus dicuci semua dalam perintah wudu, saya kira akan sangat sayang sekali saudara kita di Afrika yang kekurangan air, ya. Karena mereka terbatas sekali harus menggunakan harus tayamum selalu kalau nggak mereka itu. Karena tidak ada keterbatasan air dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kiraah tadi bisa dicuci dan bisa diusap, ini menjadi suatu pengaya, mosaik daripada uh, keberagaman kita, keislaman kita dalam menyikapi yang berbeda-beda itu. Yang kedua, Islam itu sebenarnya luas ya. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya. Ada kelulusan, ada fleksibilitas dan sebagainya. Ya. Maka di antara hadis Nabi yang cukup terkenal dan itu ad-din yusrun, la yushaddad din ahad illa ghalabahu. Jadi agama ini mudah. Orang itu akan dikalahkan oleh ini kalau dia mempersulit dirinya sendiri. Nah, akibat dari ini berikutnya kemudian perlunya kita berlapang dada dalam menghargai perbedaan. Maka di antara ungkapan ulama, dan ini sudah disinggung oleh Ustaz Rahman di pertemuan yang lalu itu, di antara pernyataan ulama yang cukup penting adalah dalam termasuk Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamil khata wa ra'yu ghairi khata yahtamil shawab. Pendapatku itu benar, namun juga mengandung salah. Tapi pendapat orang lain bisa jadi salah, namun juga mengandung kebenaran. Karena ini yang saya katakan tadi, fikih adalah sifatnya zanni, ya. Tapi walaupun zanni, karena dia ada melalui suatu proses penalaran, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademik, dia lebih mendekati kepada kebenaran. Berikutnya, sangat penting untuk tidak menghafal hukumnya saja, tapi mengerti prosesnya, ya, reasoningnya. Saya teringat itu ketika saya masih mahasiswa itu saya pernah baca bukunya Ustadz Anis itu yang penting itu menjadi manusia muslim abad 21. Jadi yang berkesan saya di menjadi museum-museum abad 21 itu karena Ustadz Anis Mata
di bagian ketika belum ceritakan pengalaman itu kuliah di Libya. Yang mata kuliah yang paling beliau suka adalah usul fikih ini. Karena mengajarkan kepada kita fa'in kulna qalu dan sebagainya. Jadi kalau seandainya ditanyakan begini maka begini jawabannya. Jadi ada suatu pilihan-pilihan proses penalaran yang dilalui ya dalam penetapan hukum. Jadi tidak kaku hanya satu pandangan satu pendapat saja. Dan yang terakhir penting juga kita mengerti tentang fikih muqaran ya. Dan kalau yang paling mudah untuk direkom belajar itu ya buku Baitul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushdi. Dan ini buku ini sudah diringkas oleh seorang sarjana Muslim ahli maqasid yaitu Jason Audah. Sudah terjemahkan juga. Saya kira itu buku yang mudah untuk kita pahami untuk terbuka pikiran kita dalam memahami dan menghargai perbedaan. Saya kira demikian. Saya serahkan ini pada Ustaz Dr. Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Hosni Mubarak yang telah memberikan pemantik diskusi yang sangat luar biasa pada pagi ini. Intinya eh, perbedaan dalam fikih, bahkan perbedaan dalam cabang-cabang yang lainnya adalah itu bisa menjadi kekayaan bagi umat Islam karena dengan adanya perbedaan pendapat itu, dengan adanya perbedaan fikih itu, umat diberikan keleluasaan, diberikan apa namanya pilihan-pilihan yang banyak, sehingga dengan adanya pilihan-pilihan itu mereka bisa eh, mengamalkan Islam, ya, mempraktekkan fikih sesuai dengan kemaslahatan yang mereka dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian, rasanya tidak sempurna kalau diskusi kopi hangat ini tidak ada umpan balik atau tanya jawab atau apa namanya perspektif yang lain yang untuk melengkapi diskusi kita pada pagi ini. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan, komentar, dan seterusnya. Yang sudah angkat tangan, saya persilahkan ini. Ada yang angkat tangan? Belum kelihatan nih. Saya persilahkan dari yang paling jauh dulu ya. Kalau nggak ada yang angkat tangan, saya minta pandangannya aja langsung. Ustadz, Ustaz Salvi Ustadz ini Salvini mau, itu sudah open mic. Ya, silahkan Ustadz Salvini. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. dokter, profesor. Masya Allah. Syukur kasih nih pencerahannya. Jadi dari uraian-uraian tadi sepertinya kita melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara ulama itu sumbernya dari mata air yang bersih. Tidak ada ghil, tidak ada dengki, tidak ada saling merasa lebih daripada yang lainnya. Tapi memang mereka murni punya pandangan dan pendapat yang sumbernya adalah dari hati yang jernih, dari hati yang bersih. Cuman ya di persoalan kenapa ke bawah-bawahnya ini kok jadi bermusuhan gitu. Jadi para pengikutnya ini kok mereka saling bahkan bisa dikatakan saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Padahal kalau kita lihat di antara mereka itu mereka saling mendoakan dan saling menghormati di antara pandangan itu. Nah, ini mungkin perlu ada semacam pencerahan juga kepada umat bahwa perbedaan-perbedaan itu suatu hal yang satu hal yang dikatakan sunnatullah dan mereka berbeda itu yang penting boleh beda tapi hatinya adalah dimulai dari hati yang jernih, dari hati yang bersih. Yang kedua, Pak Dokter, ini kita bicara masalah talfik nih. Kadang-kadang
ketika kita mengamalkan satu mazhab, kemudian kita mengambil pendapat yang lain, ini orang mengatakan ini talfik. Jadi mungkin perlu dijelaskan apa itu makna talfik yang sesungguhnya, uh, biar supaya kita juga semua bisa memahami talfik yang sesungguhnya. Yang ketiga, metode mengajar belajar fikih pada Pak Profesor. Apakah memang kita harus mulai dari satu mazhab dulu? Karena kalau tadi disebut bisa bidal mustahid, misalnya kalau kita tidak punya punya dasar, bisa jadi setiap pendapat kita menjadi bingung kalau ditanya orang, bagaimana hukum lamsul mar'ah lil mutawadi? Kita hanya bisa mengatakan itu akwal kasiroh ya. Tapi bagaimana kita mentarjih ini? Kan perlu, apakah ini biasa mengokohkan kita itu, kita memerlukan mazhab yang pokok yang pertama kali kita pelajari ketika kita masih kecil. Terima kasih, Profesor. Baik, terima kasih pandangan dan pertanyaan dari Ustaz Albini ya. Insya Allah akan ditanggapi oleh Prof. Husni. Tapi sebelum ditanggapi, saya persilahkan Ustadz Khairul Fadli untuk berbicara. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ya, Alhamdulillah bisa ketemu dengan Prof. Husnil ya. Sudah udah lama nggak pernah jumpa nih Prof. Terakhir Ya, ketemu di Gontor ya, ketika 2006. seminar Syekh Hasan Hitu menusul fikih. Nah, makanya ketika saya lihat player dari Facebook Ustaz Rahman, Prof. Husnil ternyata Alhamdulillah bisa bergabung. Ini Prof, saya mau menanyakan terkait, kan kalau berbicara mengenai fikih khilaf itu ada yang dikenal dengan khilaf mazmum dan khilaf muktabar. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kapan satu perbedaan pendapat itu dikatakan khilaf mazmum dan kapan satu pendapat itu dikatakan khilaf muktabar? Mahya dawabit. Nah, itu kira-kira, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kajian di masyarakat, itu masyarakat masih menerima perbedaan dalam hal fikih. Ya. Tapi ketika berbicara perbedaan dalam hal akidah, wah, ini seperti perbedaan agama ceritanya. Ya. Ini padahal kalau kita membaca buku Dr. Ali Jum'ah itu, dalam fikih ada perbedaan, dalam akidah pun ada perbedaan. Nah, ini kira-kira gimana pendapat Prof terkait hal ini? Jadi masyarakat ini sudah terbiasa dengan perbedaan fikih, namun belum terbiasa dengan perbedaan dalam hal akidah. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Ustaz Khairul Fadil atas pertanyaan dan tanggapannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya baca pertanyaan dari chat ya, biar ini ada di chat ini ya, ya untuk kita perhatikan di sini. Mohon maaf Ustadz, tadi narasumber menyampaikan tentang terkait perbedaan fikih gitu kan. Nah, yang terkait perbedaan fikih itu terkait fikih apa saja katanya. Ini pertanyaan dari eh, apa namanya dari seseorang ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, satu lagi ya sebelum direspon oleh Prof. Husni Mubarak, saya persilahkan Ustadz Nur Hakim, Nur Hakim Zaki. Ada Ustadz Nur Hakim? Ustadz Muzaffar? Apa nanti sesi kedua, Ustadz? Silakan, Ya Ustadz. nggak apa, Fadol, Fadol. dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh,
Ahlan wa sahlan bil masyayikh wal dakatir wal profesor. Terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk Prof. Husni atas presentasinya yang luar biasa. Cuman tadi kalau lebih bagus kalau lebih diperbanyak contoh, Prof. Langsung. Jadi mungkin masih kurang. Jadi dari berbagai contoh dalam fikih ibadat, dalam fikih muamalah, dalam fikih berbagai aspek itu mungkin karena memang fokusnya kita kan tema kita memang fikul ikhtilaf dari berbagai sisi ya, sehingga terkait dengan beberapa subtema itu akhirnya tanpa sadar itu terulang. Nah apa itu tentang faktor penyebab, alasan ini itu. Nah, ya tadi karena ini adalah apa itu menunjukkan betapa adanya fenomena perbedaan itu ini apa itu sebuah kekayaan itu ya ada beberapa contoh tadi kalau seandainya lebih diperbanyak lagi itu yang mungkin sangat bagus dan bagaimana kita bisa menyikapi itu sebagai kekayaan bukan justru membingungkan. Jadi kan memang real ada kan ya dalam berbagai aspek. Jadi kekayaannya itu nanti akan terasa khususnya pada kondisi-kondisi tertentu. Ambillah contoh misalnya yang bermadzhab Syafi'i terkait dengan apa itu menyentuh itu saat umroh, saat haji berdesakan, saat ini yaitu apa kondisi-kondisi di mana itu atau ketika kita memang berada di tempat apa itu jadi akhirnya kita punya pilihan ada kekayaan itu kita manfaatkan kapan kita memanfaatkan itu sehingga itu sebagai kekayaan pada saat kondisi tertentu ada unsur apa kemaslahatan dan memang ya dasar dari itu semuanya dari awal merupakan jadi itu berpijak pada dasar awal pengakuan i'tiraf bil zahirat khilafiyah. Jadi memang itu memang diulang-ulang seperti itu. Jadi intinya lebih ke contoh terus kemudian kayak dalam memberikan fatwa-fatwa dari para ulama. Itu kan ada ya seperti yang tempo lalu sempat saya contohkan misalnya bahwa jadi dalam zakat misalnya dan segala macam. Ada zakat hasil bumi, ada zakat profesi. Oke lah secara pandangan hukum fikih itu ada khilafiyah. Tapi kemudian para ulama dengan latar belakang mazhab yang berbeda-beda itu ketika mendapatkan dari hasanah warisan mazhab itu ada itu bisa memberikan kekayaan sehingga mereka tidak tertumpu pada satu mazhab tertentu. Salah satu syarat yang tadi disampaikan oleh Syekh Salbini kalau nggak salah ya, memang tentang talfik. Ini kalau bagi yang tidak iltizam dengan mazhab, mungkin tentang masalah itu selesai ya. Tinggal diingatkan agar supaya mereka tetap intibat. Jadi tidak ngacak dalam memilih. Tapi ini khususnya barangkali terkait dengan ditujukan kepada, jadi kita bicara tentang bahwa perbedaan ini menjadi kekayaan bagi multazimin bil madhab. Ini rata-rata umumnya memang talfik itu mungkin bagi yang belum akrab itu maksudnya seseorang yang berkomitmen dengan mazhab tertentu tapi kemudian ada kondisi
yang membuat dia perlu mengikuti mazhab lain gitu. Jadi memadukan. Itu apa kaidah-kaidahnya? Sejauh yang saya tahu itu di dalam umumnya mazhab, saya kurang tahu detailnya. Itu apa ya? Kaku sekali dan sempit sekali wilayah talfik itu. Syaratnya terlalu ketat. Jadi gitu. Sehingga kalau saya lihat itu kontra terhadap fikul ikhtilaf. Jadi soalnya dalam kondisi yang sangat terpaksa, darurat, betul gitu. Nah, jadi bagi khususnya para ulama yang mengikuti iltizam bil madhab al muayyan, yang komit dengan madhab tertentu itu memang mutlak. Kalau ingin bahwa perbedaan madhab khilafiyah ini sebagai kekayaan, memang masalah talfik itu harus dilonggarkan. Jadi karena ketika diketatkan itu ya tetap saja sempit. Paling hanya dalam pengakuan. Tapi dia sendiri tidak memanfaatkan kekayaan itu. Ya karena enggak ini pokoknya apalagi ketika mazhab itu dinamai dan disikapi sebagai keyakinan. Saya kan selalu mengatakan bahwa itu mazhab itu pilihan bukan keyakinan. Banyak orang yang misalnya yang biasa kunut diajak nggak kunut nggak mau, atau misalnya oke dia menghormati tapi nggak siap jadi imam padahal dia seorang ustadz, jadi yang paling afdal jadi imam. Karena apa? Karena jamaahnya tidak semata dengan dia. Tapi silakan, saya nggak ini. Jadi karena tidak mau kalau dia biasa kunut diminta untuk nggak kunut, atau dia yang biasa nggak kunut diminta untuk kunut. Jadi gitu. Itu kan padahal seperti yang kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah itu meninggalkan kunut, padahal beliau itu sebagai apa? Sebagai mustahid ya. Aslinya seorang mustahid itu tidak boleh taklid kepada mujtahid lain aslinya. Itu mutlak harus terikat dengan hasil ijtihadnya. Kalau mukhalif malah mungkin. Tapi toh ketika beliau diminta untuk jadi imam di masjid Imam Abu Hanifah, di masjidnya tentu pengerti mazhab Hanafi, dan dipersilahkan untuk kunut, tapi malah beliau tidak kunut. Hanya ingin menghormati Imam Abu Hanifah yang sudah wafat pada saat beliau baru lahir. Jadi kita ambil contoh kayak gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini mungkin khusus bagi yang mengikuti mazhab secara apa itu, ya iltizam mazhab muayyan itu memang masalah talfik bagi para ulama itu dilonggarkan. Jadi saya baca di sebagian syarat itu ini ketat sekali, tidak memberikan ruang. Jadi itu saya kira itu barakallahu fikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Taib. Ya. Terima kasih Ustaz Mutofar atas tambahannya, tanggapannya yang luar biasa. Ya. Selanjutnya kepada Prof. Muslim Mubarak saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan respon. Silakan. Baik, terima kasih atas masukan ya, eh, dan juga kesempatan yang diberikan. Ya, ini mungkin kita bagian dari proses mencari tadi ini ya, mencari. Jadi saya terima kasih sekali atas masukan-masukan tadi. Penting. Jadi kalau dengan adanya feedback, kita tahu apa yang harus kita benahi kemudian dan kita tambahkan kalau dalam ini. Saya menanggapi tadi Ustadz Salbini dulu ya. Eh, Kenapa di bawah ribut dan sebagainya ini? eh Mungkin yang paling berkontribusi itu kan model pengajaran. Ya. Model pengajaran yang sifatnya eh dan itu juga sangat berperan dari pengajarnya sendiri. Kalau pengajarnya lebih terbuka terhadap yang berbeda, saya kira juga akan diarahkan para anak didik itu untuk lebih terbuka dan sebagainya. Saya kayak contoh begini, kalau yang paling bebas itu kalau untuk pondok pesantren yang model gontor itu kan sangat bebas, men. Jadi anak-anak itu dibiarkan untuk mencerapi berbagai khazanah kekayaan perbedaan pemikiran dan sebagainya. Jadi silakan mereka memilih sendiri. Tapi nggak semua model seperti itu.
Kebanyakan pendidikan-pendidikan ini mengkhususkan hanya satu seperti ini, tidak boleh yang lain. Kamu harus pegang teguh pada ini dan sebagainya. Jadi ya, di Aceh juga demikian. Ya. Jadi akhirnya karena yang dipegangnya adalah perkataan guru atau perkataan ini tadi, maka kalau ada yang berbeda dia akan saya rela mati ya Allah. Itulah kemarin itu ya. Jadi sempit sekali jadi dunia ini akhirnya ya. Jadi mau disalahkan siapa kemudian? Saya kira ya harus kita benahi juga model pendidikan pengajaran ya. Ya karena kan kita betul mendidik dan mengajar, tapi jangan membuat sempit cara berpikirnya. Tapi kalau bisa ya perluas ya. Apa? Hargai perbedaan-perbedaan itu. Jadi itu juga harus terbentuk dari jiwa-jiwa si pengajarnya saja. Kalau 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 jiwa si pengajarnya nggak terbuka terhadap perbedaan-perbedaan, dia juga agak akan bisa mengajarkan sesuatu yang tidak dia apa lekat dalam dirinya itu akan susah ya. Ya aku kasih contoh begini aja lah. Kalau kalau apa tuh kajian-kajian misalkan, kalau kajian-kajian model yang memberi pengajian itu nanti modelnya satu pandangan saja, dia kan sering kita jumpa itu. Kalau nanti masnya mutarabinya punya pandangan berbeda, waduh, nggak bisa begitu, harus begini ya. Jadi kayak saklek sekali akhirnya kemudian. Jadi sekali lagi model pendidikan dan pengajar itu sangat penting kita terus upgrade ya, supaya kita bisa men, apa, mensosialisasikan ya, pemahaman berbeda ini sehingga uh, pada titik tertentu nanti kita akan bisa menghargai perbedaan tersebut ya. Karena kalau model pengajaran dan pengajarnya tidak tidak kita upgrade dan lain sebagainya juga tidak akan mengubah ya. Akan kaku seperti itu ya. Tapi saya kira sekarang sudah mulai banyak 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 perubahan juga ya. Saya lihat seperti di Aceh kami ini itu terkotak sekali antara pesantren tradisional sama pesantren terpadu ya. Tradisional itu yang sangat syafi'iyah lah kayak Salafiyah di Jawa gitu ya. Timur Tengah kita juga itu dianggap sebagai orang-orang hasil terpadu gitu ya alumni Timur Tengah. Jadi untuk masuk ke pesantren tradisional itu agak susah. Mereka membatasi diri, tidak boleh masuk sembarangan. Nah, baru bisa masuk kami sekarang ke pesantren tradisional itu untuk memberi apa pengajaran-pengajaran seperti itu kalau mengajar Al-Quran saja. Jadi tajwid, tahsin, nah itu yang baru bisa, sama tahfiz. Tapi kalau untuk yang sifatnya fikih-fikih itu nggak belum dikasih hal seperti itu. Jadi ini satu tantangan juga ya, ke depan bahwa uh, mereka seperti membatasi diri untuk uh, menerima yang luar lah, menerima yang lain dan sebagainya. Jadi kalau tidak kita pernah perbaiki dan apa terbuka terhadap ini, ya agak susah kita ini. Maka kenapa seperti dikatakan oleh Pak Salmi tadi ribut terus pada tingkatan aras bawah dan sebagainya. Selain memang apa seiring jumutnya fikih sejak masa kemunduran itu juga berkontribusi besar dalam hal membuat cara pandang kita yang semakin rigid dan kaku itu. Nah, tentang talfik, Ustaz Salwi ini sebenarnya talfik ini hanya bisa dipahami oleh orang yang mengerti tentang fikih mazhab. Kalau di tingkat awam kan bahkan mereka tidak tahu tentang apa itu mazhab Syafi'i atau mazhab tidak paham ya. Dia dia paling hanya diajarkan seperti yang diajarkan pertama kali rukun wudu ada 6 dan sebagainya. Nah, saya sendiri baru mengerti itu ketika kita belajar fikih muqaran. Oh, Syafi'i mengatakan 13 ini 15 dan sebagainya. Artinya kalau tidak kita pelajari tidak akan mungkin mengerti hal yang berkaitan dengan talfik itu. Yang kebanyakan mungkin kita dapati orang ini ya mungkin hanya pada tataran ikut-ikutan ya, ikutan dan sebagainya. Tapi tentang apa seperti tawaf uh, membolehkan kita tidak tidak apa tidak berwudu lagi ketika bersentuhan dengan kulit yang orang yang bukan mahram misalkan dari ini. Itu sebagian mengatakan bahwa itu talfik tapi sebagian mengatakan tidak karena kondisinya memang darurat tidak mungkin kita pulang kembali lagi untuk berwudu asalkan persentuhan itu tidak diikuti oleh hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi memang kondisi dalam tawaf itu berbeda dengan kondisi-kondisi uh, di kehidupan biasa ya. Jadi kalau memang apa dikatakan talfik, tidak semua orang paham ya, tentang apakah Syafi'i dan sebagainya. Karena talfik biasa pada tataran orang yang mengerti fikih mazhab saja. Ya. Makanya dia dianggap tasahul, ya, menganggap enteng
ketika dia mengerti memilih pendapat-pendapat yang paling ringan menurut dia. Ya, kalau sekarang saya ngambil yang Syafi'i saja lah, nanti saya ngambil Syafi'i ya sebagainya. Tapi talfik jarang terjadi pada tataran awam ya. Talfik lebih terjadi pada tataran orang yang alim. Dan itu dilarang kalau dia ditujukan untuk memudah-mudahkan dan lain sebagainya. Nah, tentang dari mana kita harus mulai belajar fikih ya. Saya kira disesuaikan dengan tempat dan inilah ya. Kalau di kita memang rata-rata Syafi'i dan itu harus kita hargai. Ya. Saya juga dulu ya seperti sama kita belajar tuntunan syarat lengkap ya, belajar di diniyah dan lain sebagainya kan itu mulai kita kenal awal ilmu fikihnya lah. Ya, kemudian di madrasah dan lain sebagainya. Tapi setelah semakin jenjang lebih tinggi baru kita kenal dengan masalah lain. Nah, tidak bisa kita paksakan kemudian yang lain ini ke kita sekarang hanya mungkin gara-gara kita tamatan dari luar katakanlah, tamatan dari sebagainya. Jadi harus kita hargai juga. Harusnya orang yang sudah lebih berilmu dan lebih paham itu bukan justru untuk memperkeruh keadaan. Harusnya dia menjadi penyejuk ya, menjadi ya menghargai, menghormati ya. Termasuk misalkan eh, di masyarakat kita masih ada praktek apa itu tahlilan ya minimal kalau saya kadang-kadang menghadiri itu ya menghadiri itu menghormati dalam ya masyarakat Batu walaupun mungkin ya, tidak kita ikuti hal itu. Saya kira penting kehadiran kita itu di masyarakat kemudian bisa diterima ya. Jadi kita hargai di situ. Nah, nggak semua orang bisa menghargai seperti itu. Ya, langsung dari awal sudah langsung menahan ini nggak sesuai dengan saya. Jadi harusnya ya kalau kita yang mengemban tugas sebagai dan itu dai itu bisa menyatukan bukan sebagai memperuncing perbedaan-perbedaan harusnya kita lah harus memulai eh, silaturahim itu titik temu itu dan lain sebagainya lebih banyak berdiskusi lebih banyak berbicara dengan mereka kalau tidak akan pernah terjadi pertemuan-pertemuan itu akhirnya kita hanya pada aras angan-angan saja kita mengangankan ada pertemuan, ada persatuan dan sebagainya. Tapi nggak akan mungkin kita bisa bertemu kalau tidak kita meleburkan, ya, hadir dengan mereka, ya, terima dan sebagainya untuk kita bisa kemudian menjelaskan apa, perbedaan-perbedaan itu di masyarakat. Nah, jadi kalau sekali lagi kalau kita mulai fikih, ya, ya sesuaikan dengan kondisi tempat, maka di kita ya fikih mazhab Syafi'i yang paling umum ya. Walaupun tidak kita kenal fikih mazhab Syafi'i, tapi paling kurang ya secara umum kita belajar ya model fikih Syafi'i lah. Dari rukun salat, rukun wudhu dan lain sebagainya, ya, hal yang berkaitan dengan itu. Ya. Kalau di diniyah-diniyah saya kira ada itu kitab Fardhu Ain dalam bahasa Jawa, Arab Melayu yang diajarkan tentang itu. Paling kurang kita tahu hal itulah. Uh, Walaupun di pengembangan kemudian ya silakan dipelajari lebih jauh. Tentang Biatul Mujtahid memang betul ini untuk orang yang belajar lebih jauh tentang fikih mazhab dan lain sebagainya. Tapi saya kira uh, kalau seandainya masyarakat kita adalah masyarakat membaca dengan membaca itu mencerdaskan, sebenarnya akan lebih 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 bisa uh, terbuka dan berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan itu. Cuma masyarakat kita adalah masyarakat yang mendengar, ya. Maka di sini perlu kan apa keahlian dari kita untuk bagaimana kita bisa menyampaikan dalam bahasa yang mudah sekali kepada masyarakat dalam masalah-masalah perbedaan tersebut. Yaitu masing-masing kita harus memikirkan bagaimana caranya, teknik dan sebagainya untuk mudah difahami khatibun nas ala qadri uqulihim sehingga pesan bisa tersampaikan uh, dan juga bisa difahami lah dan sebagainya. Kemudian tadi dari pertanyaan di chat itu apa? Oh ya, saya mungkin terluputkan itu ya. Saya tidak tadi juga ada masukan dari Ustadz Muzaffar karena saya belum bayangannya apa yang harus kita ini kan. Jadi saya mungkin ceritakan lebih panjang. Jadi ada yang sudah tersampaikan, mungkin ada yang belum dan sebagainya. Tapi yang jelas memang fikih itu banyak hal yang berbeda di situ. Dan tadi sudah disinggung di sebelumnya di Ustadz Abdul Rahim. Ada dalam hal fikih ibadah. Ya. Tadi saya kasih contoh tentang fikih wudhu, fikih zakat dan sebagainya. Ada dalam hal fikih muamalah ya, tentang apa? Saya contoh tentang perbedaan masalah rukun muamalah. Ya.
ada fikih jinayat berbeda juga, ada fikih awal syakhsiyah hukum keluarga, termasuk juga fikih siasah. Nah, fikih siasah ini adalah fikih yang paling jarang kita beristihad. Padahal ini yang wilayah yang sangat luas untuk kita istihadi ya, untuk kita tekuni, disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ini. Ini tantangan-tantangan terbesar. Makanya kenapa orang kita bicara fikih siasah pasti rujukannya cuman ahkam sultaniyah, siasah syariah Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Tapi tidak ada terobosan-terobosan baru yang untuk menyesuaikan kondisi dengan sekarang ini, terlebih dalam konteks demokrasi sekarang. Sekarang kan perlu pada istihad-istihad baru dalam fikih siasah. Jadi dalam hal apa perbedaan-perbedaan fikih itu? Dalam hal ibadah, ya, muamalah, ahwal syakhsiyah, hukum keluarga, ya, nikah dan sebagainya itu betul mahal membatalkan dan sebagainya. Kemudian dalam hal jinayah, pidana, dan juga siasah. Siasah ini yang lebih luas, yang memberi peluang bagi kita untuk berbeda pendapat. Siasah syariah. Kemudian tentang Ustadz siapa tadi yang khilaf mazmum ya, dan mu'tabar ya. Sebenarnya gini ya, khilaf itu sesuatu yang dicela kalau itu memunculkan permusuhan di antara kita, itu memunculkan memperuncing pertikaian di antara kita. Tapi ikhtilaf itu yang memberi rahmat bagi kita ketika kita mengerti perbedaan dan kita menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang memperkaya, mozaik bagi keberagaman kita, memperindah, ya. Tidak kemudian menginginkan. Maka terkadang ulama membedakan istilah antara khilaf dengan ikhtilaf. Ikhtilaf fikhi itu suatu hal yang wajar. Kalau khilaf itu biasa cenderung kepada uh, permusuhan, perdebatan yang tidak berujung dan sebagainya, mencari benar-benar mana salah. Jadi mungkin salah satu cara yang uh, perlu kita sosialisasikan ke masyarakat juga adalah semakin bagus kita cerdaskan, semakin bagus pemahaman mereka, maka semakin bagus mereka menghargai perbedaan-perbedaan itu. Tapi kalau kita tancapkan bahwa hanya begini pemahaman yang benar dan yang lain salah, maka tidak akan pernah kita temukan titik temu yang bisa mempertalikan, mempersaudarakan kita dengan yang lain. Ya, jadi perlu perlu kelapangan dada dan itu tidak mudah. Ya. Ini mudah kalau disampaikan, tapi tidak mudah ketika dipraktekkan. Ya, contoh, ketika kita menyampaikan sesuatu saja dalam dakwah, lalu ada yang melecehkan, kadang-kadang itu nggak mudah kita terima pernyataan seperti itu. Jadi misalkan orang berdakwah tentang pentingnya penyatuan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba, alah apa itu dikatakan. Jadi ketika dilecehkan itu juga terkadang tidak mudah yang menyampaikan itu untuk terima hal itu. Nah, oke, perlu kita untuk lebih memperlebar, ya, berbesar jiwa dalam itu. Dalam hal kecil saja kita terkadang belum mampu, bagaimana kita menghadapi yang lebih besar terhadap perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan-perbedaan pandangan itu. eh Terakhir dari Ustaz Muzaffar saya kira jadi cukup baik masukan, mungkin dalam waktu ke depan, maka saya katakan tadi kita masih dalam proses mencari ini, nanti ke depan perlu dibuatkan semacam kurikulum ya. Kalau kita ingin menyampaikan kira-kira apa yang harus kita bahas dari fikih muamalah, dari fikih ibadah dan sebagainya, sehingga para para yang kita ajak, kita serukan ini punya gambaran, punya ini, dan kita gunakan bahan bahasa yang sesederhana mungkin, semudah mungkin difahami pada tingkatan yang paling awam sekalipun. Saya kira demikian yang bisa saya tanggapi lebih kurang. Saya serahkan kepada Ustaz Rahman. Baik, ya. Terima kasih Prof. Husni Mubarak yang telah memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya memberikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin sebagai moderator akan menyampaikan sedikit tambahan ya, bahwa saya membaca usul fikih yang ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf itu. Beliau menjelaskan bahwa hukum, ya, kategori hukum dalam Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama adalah al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum yang terkait dengan keyakinan,
atau akidah. Ini juga disebut dengan ilmu tauhid. Yang kedua adalah al-ahkam al-khuluqiyah, hukum-hukum yang terkait dengan akhlak. Inilah nanti yang akan menghasilkan ilmu tasawuf atau ada juga yang menyebut ilmu tazkiyatun nafas. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh beliau adalah al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum praktis ya, yang membahas perbuatan orang-orang mukallaf. Dan beliau menggarisbawahi bahwa hukum-hukum amaliyah itu ada dua kategori. Yang pertama adalah ahkamul ibadat, hukum-hukum ibadah yang mengatur pola hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanzimu alaqatil insan birabbihi, Oh, yaitu hukum yang mengatur maka antara seorang hamba dengan aku mau Allah ngirim, Subhanahu wa taala. mau ngirim Yang orang kedua kata beliau, nunggu orang mana lagi hukum-hukum aja. amalia itu ya, hukum-hukum amalia itu disebut dengan kategori yang kedua adalah ahkamul muamalat, hukum-hukum muamalah. Dan beliau menjelaskan ada 7 minimal hukum-hukum muamalah. Beliau mengatakan sebagaimana tadi juga disinggung oleh Prof. Husni Mubarak, adalah yang pertama itu adalah al-akhwal as-saksiyah, hukum-hukum perdata terkait hukum keluarga. Al-ahkam al-madaniyah, hukum-hukum yang terkait sipil. Yang ketiga adalah al-ahkam al-jinaiyah, hukum pidana. Yang keempat adalah ahkamul murafaat, hukum yang terkait dengan peradilan. Yang kelima adalah al-ahkam ad-dusturiyah, hukum-hukum yang terkait dengan ketatanegaraan. Yang keenam adalah al-ahkam ad-dauliyah, hukum-hukum hubungan internasional. Yang ketujuh adalah al-ahkam al-iktisodiyah wal maliyah, hukum-hukum yang terkait ekonomi dan kepemilikan. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, hukum-hukum yang terkait muamalah ini bisa berkembang ya, bisa berkembang karena termasuk ilmu yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarkashi bahwa ilmu fikih itu termasuk ilmun nadoja walam yahtarik, ilmu yang sudah terbakar tetapi apa namanya, ilmu yang sudah matang tetapi belum belum terbakar. Karena ilmu ini belum terbakar, maka ada kemungkinan ya untuk ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan relevansi zaman. Itu beberapa gambaran Bapak dan Ibu sekalian terkait hukum-hukum ya, eh, di mana terkadang seorang mujtahid, seorang ulama itu berbeda pandangannya dengan ulama yang lain. Dalam konteks inilah kita sebagai umat Islam harus menyikapinya dengan sikap tasamuh ya, sikap toleransi. Dengan sikap toleransi itu ya tentu kita awali dari pengetahuan kognitif ya. Dari pengetahuan kognitif ini insya Allah akan memberikan mindset ya, cara pandang yang luas kepada kita dalam menghadapi perbedaan pendapat. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum ditutup, saya berikan satu sesi lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin memberikan tanggapan. Ada, Bapak dan Ibu? Assalamualaikum, San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya Burhan dari Bengkulu, San. Mau sedikit berbagi. Ya, Ah, karena ini silahkan, Pak betul, Burhan. ya, karena ini sedang membahas tentang hukum. Kebetulan saya sedikit belajar sekarang hukum ini hukum di Fakultas Hukum Muhammadiyah di Bengkulu. Ya, ya. Kebetulan saya sudah semester 7. Sekarang kemarin sempat ada pembahasan tentang hukum positif. Kalau dibandingkan atau dibahas dengan sumber hukum kita adalah Islam hari ini kan
pasti memang akan sangat banyak sekali yang harus kita sinkronkan. Tetapi pada intinya bukan sinkronkan, bagaimana nanti memahamkan kepada umat khusus tentang agama kita ya, agama Islam. Yang ingin saya sampaikan ini saat adalah berkenan kemarin kita sedang udah ujian hari Sabtu yang lalu itu tentang hukum positif. Dan itu terus mengiang-ngiang dalam pikiran saya bahwa hukum positif ini pada intinya dia ada diadakan di atas bumi hari ini pada prinsipnya perbedaannya dengan hukum khususnya dalam Islam kita adalah dia sangat dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Jadi bagaimana kondisi di satu tempat, waktu di satu tempat, oke. Itulah yang membuat hukum positif itu berdiri tegak. Nah, sementara eh, yang saya pahami selama ini, yang kita dapatkan pelajaran hukum tentang agama kita, tentang Islam, tidaklah sebegitu ya. Kalau itu kan berarti memang sangat rapuh sekali, berubah-ubah terus sesuai dengan maunya dan situasionalnya gitu. Nah, sementara eh, kita tentu ada yang permanen dan juga mungkin yang tadi yang ada pengembangan, ada yang ditambah, ada yang dikurang kata Ustadz barusan ya. Dia sudah matang tapi belum terbakar itu. Mohon maaf demikian mungkin saat yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi khusus buat saya dan ustadz-ustadz yang lain juga dapat pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burhan ya atas masukannya yang luar biasa ya. Eh, Ustadz Dr. Rohim, silahkan kalau mau berbicara. Ya, Prof. Husni Mubarak, saya persilakan untuk memberikan tanggapan Baik, baik, sekaligus baik. closing statement ya. Ya. Eh, Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Burhan ya, dari Bengkulu ya, dari Sumatera juga nih. Baik, ya, hukum gini, yang dimaksudkan dengan hukum itu sesuai dengan tempat dan waktu. Ya. Bahwa hukum itu tidak dihasilkan dari satu ruang vakum. Jadi tidak bisa kita tetapkan hukum seperti langsung, oh ini ayatnya, hukumnya begini. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi ada suatu proses apa istilahnya, perdebatan, ada suatu proses pemahaman terhadap maksud ayat, terhadap maksud hadis. Ya. Makanya kalau dalam bahasa Imam Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat misalkan, ya, dia membedakan antara syariah sama fikih itu. Kalau dalam kitab Mahmud Syaltut, Islam Akidah wa Syariah juga begitu. Yang syariah ini, yang dalam Al-Quran dan Sunnah ini nggak akan berubah-ubah, dia permanen seperti kata Pak Burhan. Tapi pemahaman terhadap maksud ayat dan hadis ini tetap terbuka. Ya. Artinya bagaimana kita tanzilkan, ya, kita bumikan maksud ayat tadi dalam konteks ini. Jadi bukan kita rubah hukumnya sesuai tempat dan waktu, tidak. Maksudnya ayat itu tidak akan berubah, tapi pemahaman terhadap ayat itu yang sangat mungkin uh, berubah seiring tempat dan waktu tadi itu. Tadi saya sudah singgung bagaimana Umar bin Khattab sempat tidak berlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri di musim paceklik di Yaman, sementara bunyi ayat jelas wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jika ada mencuri laki-laki dan perempuan, dia potonglah tangan. Tangan sini kemudian diartikan dengan dari arrasu, ya, pergelangan, lalu secara bersilang kalau dia mencuri lagi. Ya. Tapi bukan kemudian kita terapkan langsung seperti itu, kan tentu ada pertimbangan-pertimbangan sehingga layak tidak diberlakukan hukuman hudud seperti itu terhadap pelaku pencurian. Nah, pada masa itu memang selagi musim paceklik sehingga orang mencuri hanya untuk kebutuhan dan lain sebagainya, maka tidak
bisa kemudian diberlakukan hukuman pertentangan bagi pencuri pada musim paceklik tersebut. Maka nanti muncul lagi kaidah bahwa suatu hukum itu berlaku karena ada ilatnya. Kalau tidak ada ilatnya maka tidak berlaku hukum tersebut. Ya, hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Jadi kita bukan mengganti-ganti hukum, tapi jika ada kausa, ada ilat, maka layak kita berlakukan hukumnya. Tapi tidak ada ilat maka tidak layak kita berlakukan hukumnya. Nah, jadi bukan kita rubah-rubah sesuai tempat dan waktu sekali lagi ya, tapi perlu bagaimana penyesuaian ya tentang konteks tempat lokal. Maka di dalam hukum Islam juga dalil adat atau uruf itu jadi suatu pertimbangan hukum. Ya, maka ada kaidah fikih al-adah muhakkamah bahwa suatu tradisi di masyarakat itu juga jadi suatu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Uruf itu menjadi uruf hasan, ya, uruf yang baik kalau dia sejalan dengan nilai-nilai syariat dan itu diakui. Ya, jadi suatu kearifan lokal di masyarakat lokal Muslim itu juga diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, tentu syariat yang lebih diutamakan ketimbang yang tradisi lokal tersebut. Ya. Nah, tentang hukum positif, kalau kita bicara hukum positif di konteks Indonesia, tentu hukum yang berlaku secara kenegaraan. Ya. Kita karena berkas sejarah negara Belanda, kebanyakan kita mengadopsi hukum-hukum dari Belanda itu ya, hukum apa kontinental. Kalau Malaysia jajah oleh Inggris, mereka banyak mengandung apa mengadopsi hukum Saxon, Anglo-Saxon dan lain sebagainya. Tapi yang jadi tantangan ke depan sekarang, kita tidak usah salahkan lagi ini hukum mana yang kita ambil, adalah bagaimana kita mempositifkan hukum Islam ke depan. Kalau kita memang sepakat hukum Islam itu sebagai rujukan kita bersama. Fikih menjadi tidak berguna kalau hanya sebagai pengetahuan semata. Tapi kalau seandainya fikih bisa kita positifkan, kita legislasikan, kita rumuskan dalam undang-undang, dan itu berlaku kepada seluruh masyarakat Muslim, seluruh masyarakat di Indonesia, itu dia lebih suatu hal yang baik. Artinya bagaimana fikih tidak hanya sebatas sebagai suatu pengetahuan semata, tapi juga bisa dipositifkan untuk menjadi suatu hukum yang berlaku di negara tersebut, di masyarakat tersebut. Jadi sekali lagi, hukum positif kalau ditanya di Indonesia sekarang ya seperti tadi, masih kita kebanyakan mengadopsi dari hukum kontinental ya, peninggalan Belanda ataupun di Inggris, di Malaysia hukum Inggris ya, Anglo-Saxon. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk terus mempelajari dan mengkaji hukum Islam, hukum fikih ini sebagainya. Dan menjadi tantangan bagi para sarjana hukum kemudian bagaimana hukum-hukum itu tadi bisa kita legislasikan menjadi suatu aturan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara. Ya. Sebagai contoh lah, zakat itu perintah, tapi kan nggak ada yang aturan yang mewajibkan zakat, aturan tertulis ya yang mewajibkan zakat kepada seluruh warga. Sifatnya lebih hanya kepada seruan-seruan. Ya. Setelah ada undang-undang zakat baru menjadi semacam ikatan yang tertulis ya, ikatan memiliki kekuatan hukum yang binding, mengikat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi jadi tantangan bagi kita bagaimana hukum-hukum fikih ini tidak sekadar pengetahuan semata, tapi bisa kita positifkan dengan cara tadi kita apa ketepikan perbedaan-perbedaan fikih tadi itu untuk kita bisa tetapkan satu hukum yang mengikat bagi seluruh negara. Saya kira demikian sebagai ini. Dan terakhir mungkin eh, saya teringat dengan fikih sunnah. Tadi mungkin tidak saya singgung. Fikih sunnah Syed Sabik ini merupakan fikih sunnah yang paling moderat kalau dalam pandangan saya. Walaupun oleh orang-orang Dayak ataupun orang-orang santan tradisional itu nggak diakui sama sekali ya. Karena terlalu menyederhanakan. Tapi saya kira untuk pengajaran kepada anak didik itu bagus fikih sunnah itu sebagai kita perkenalkan terlebih dahulu eh, fikih yang mudah, fikih yang sederhana ataupun fikih muyasarnya Wahbah Zuhaili itu juga bagus kalau kita perkenalkan dengan tanpa harus jelimet dengan perkara-perkara perbedaan mazhab dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita sudah uh, mengerti ya fikih sunnah yang sederhana, karena kan fikih sunnah juga kan itu kan wasiat daripada Imam Hasan al-Banna untuk dituliskan oleh Syed Sabik ya. Uh, Fikih yang sederhana, yang mudah dipelajari, yang mudah dimengerti, jauh daripada perkara-perkara ikhtilaf dan sebagainya. Itu satu hal yang bagus juga untuk kita perkenalkan kepada ini. Ya.
pada masyarakat luas. Selain juga fikih muyasar karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Saya kira itu sebagai tambahan saja. Sekali lagi perlu kelapangan dada kita dan itu harus dimulai dari kita pribadi, bukan dari mengharapkan orang lain. Kalau kita harapkan orang lain juga harus ini nggak akan pernah ini. Jadi semua kita harus lapang dada, menghargai perbedaan itu, dan kita harus menjadi dai-dai yang bisa mengubah, dai-dai yang bisa menyatukan, tidak lagi terus mengedepankan hanya kita yang benar, ya, yang lain salah semua dan sebagainya. Karena seiring waktu saya kira masyarakat akan lebih cerdas dan lebih terdidik dan dia akan lebih menghargai semua yang bisa memenuhi perbedaan-perbedaan seperti itu. Saya kira demikian lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Husni Mubarak. Terima kasih banyak atas bersedianya menjadi narasumber pada diskusi kopi hangat pada pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu lagi dalam waktu yang sama. Insya Allah jam jam 5. Tapi karena tadi Prof. Husni Mubarak ada halangan ya, ada perbedaan waktu subuh di Aceh ya. Makanya beliau tadi bisa bergabung jam 5.30. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada diskusi kita pada pagi ini. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.